Nah, ini velg Yamaha R1 1000 cc sudah dipasang ke motor saya MT25. Ini velg depannya ring 17, tebalnya 3,5 in double disc. Sedangkan ini velg belakangnya sedang proses pemasangan juga oleh Om Anton yang sangat terampil dan sangat ganteng. Velg belakangnya ring 17 juga, lebarnya 6 in. Jadi dia bukan 5,5 in ya, dia 6 in. Palang 5 dan pelek ini sangat enteng ya. Jujur aja pelek ini sangat ringan. Ketika saya angkat tuh beratnya hampir nggak ada bedanya sama pelek standar MT25. Sekarang kita bandingkan fisik antara velg MT25 dengan velg R1. Yang biru ini punya MT25, yang emas ini punya R1. MT25 tebelnya, lebarnya dia 4 in, sedangkan punyanya R1 dia 6 in. Ini pelek R1 versi lawas ya. Kalau nggak salah dia 2008. Keluaran tahun 2007 atau 2008. Dilihat dari bentuk palangnya. Dia palangnya masih 5. Sedangkan punya MT25 dia palang 5 juga tapi ujungnya Y. Jadi palang 5 tapi bercabang. Yang tadi adalah velg belakangnya ya. Sekarang velg depannya. Jelas velg Yamaha R1 dia cakramnya ada 2 atau double disc. Kalau MT25 yang warnanya biru itu dia cakramnya 1 atau single disc. Yang velg R1 yang warna emas ya. Untuk velg MT25, velg depan MT25 tebalnya atau lebarnya kalau nggak salah 2,75 in, sedangkan yang velg depan Yamaha R1 ini tebalnya atau lebarnya 3,5 in. Ini ban Michelin Road 5 setelah dipasang di pelek depan Yamaha R1. Untuk baut-baut cakram depan pelek R1 saya biarin pakai bawaannya R1. Sedangkan selang rem belakang saya pakai TDR. Ya, ini selang rem TDR. Nah, ini selang rem Hel ini akan saya pakai untuk sistem rem depan. Kemudian untuk kaliper belakang saya pakai Brembo 2P, pistonnya ada 2. Nanti kaliper ini saya pasangkan selain dengan selang rem TDR tadi, saya akan pasangkan dengan master rem belakang RCB yang kodenya E-12. Awalnya saya mau pakai kaliper belakang dan bracket bawaannya MT25 untuk rem belakangnya. Cuma karena ini nggak muat, akhirnya ya sekalian aja pakai Brembo 2P tadi, kaliper tadi, sekalian dibuatin bracketnya secara custom. Ya, ini kaliper Brembo 2 piston, kaliper belakang setelah sukses dipasang di motor saya. Demikian pula dengan velg Yamaha R1, velg belakang R1 yang juga sukses dipasang di motor saya. Kaliper Brembo ini pistonnya ada 2 kiri kanan sehingga kampas remnya dijepit masing-masing 1 piston. Bracketnya sendiri saya custom. Saya menggunakan bracket custom dari plat baja tebal 5 maaf, tebal 5 mm. Itu karena saya juga menggunakan swing arm custom sehingga bracket kalipernya juga harus custom. Karena swing arm ini bukan swing arm ini ya, bawaan Yamaha ya. Ini swing arm custom yang juga saya order ke Om Herman di Bintang 225 modifikasi. Swing arm ini ya itu dia, karena custom maka bracketnya harus custom. Swing arm ini saya pernah ulas di salah satu video saya sebelum ini. Bagi teman-teman yang pengen lihat pembahasan dan juga proses pemasangan swing arm ini bisa dilihat di video ini. Linknya udah saya sisipin di sekitar sini, harusnya udah muncul ya. Ini posisi ketika motor saya di bengkel Bintang 225 modifikasi setelah velg dan bannya terpasang, velg R1 dan ban Michelin Road 5. Dan di bawahnya adalah komponen-komponen yang akan dipasang selanjutnya. Seperti kaliper depan Brembo 4P dikali 2. Ya, ini kaliper depannya Brembo 4P, LR kiri kanan karena double disc. Kemudian ini master silindernya atau master remnya Brembo RCS Corsa Corta radial dengan diameter piston master 19 mili. Ini kaliper Brembonya, piston 34 dan 30. Kemudian ini selang rem untuk sistem rem depan double disc pakai Hel.
Kemudian ini kopling Ako 1 untuk meringankan kinerja kopling. Ini tabung minyak rem depan, ini tutupnya dari WR3. Kemudian ini kaliper belakang yang tadi Brembo 2P yang saya kombinasikan dengan master rem RCB E12 14 mili. Kemudian ini baut untuk gear belakang, baut WR3, baut titanium supaya enteng. Ini baut cakram belakang saya ganti supaya lebih enteng juga. Kemudian ini pentil untuk pelek depan belakang, pentil angin. Kemudian ini Om Anton lagi ngemal bentuk bracket kaliper depan belakang. Ya, ini posisi motor sebelum dipasangi bracket ini ya, kaliper depan belakang waktu masih di bengkel. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ngomongin sedikit tentang tuas kopling Ako 1. Tuas kopling ini katanya kalau diteken dia jauh lebih enteng ketimbang tuas kopling standar. Ya, dan emang saya ngerasain sih pada saat touring jarak jauh, jarak sekitar 650-an kilo. Dari Cikarang ke Jogja, itu emang nggak pegel sih tangan kiri. Karena ini dia. Ya, jarak pivotnya 24 mm dan diameter pivotnya itu lebih kecil dari standarnya kalau saya perhatikan ya. Tolong koreksi kalau salah. Itu yang bikin tuas kopling ini pas ditarik dia sangat enteng. Tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Menurut pendapat pribadi saya, mungkin ini ada hubungannya dengan perhitungan kinematika dan juga torsi. Kinematikanya ada di posisi penempatan pivot dan untuk torsinya itu ada di jarak 24 mm-nya. Jadinya ketika ditarik itu kombinasi antara kinematika yang semacam itu dan juga jarak langkah yang 24 mili tadi menghasilkan torsi yang besar dan ergonomi yang lebih nyaman. Seperti bisa dilihat di sini, tuas kopling Ako 1 ini bisa ditekuk ke bawah ya, seperti ini, ataupun ke atas seperti ini. Yaitu tujuannya supaya kalau sepeda motor jatuh itu tuas koplingnya tidak langsung patah. Tuas kopling ini bisa disetel jarak mainnya. Caranya dengan memutar knob yang ada di depannya. Knob tersebut yang saya pegang pakai tangan itu. Kalau diputar searah jarum jam maka jarak mainnya akan semakin jauh ya, seperti ini. Bahkan bisa sampai mentok tuh. Mungkin bisa lebih jauh kalau ini handguardnya ini saya lepas. Nah, kalau saya putar berlawanan arah jarum jam, maka jarak main koplingnya akan semakin dekat ke setang. Ya, ini tinggal disesuaikan aja dengan preferensi teman-teman dalam mengopling ya. Tingkat kenyamanan teman-teman masing-masing dalam mengopling. Ya, ini bisa di-setel jarak mainnya seperti ini. Komponen selanjutnya yang saya gunakan adalah handguard atau proguard dari Carbon Parts. Handguard ini utamanya saya fungsikan untuk keamanan sistem pengereman depan. Karena handle rem depan itu menurut saya bagian yang rentan ya. Andai kata tersenggol itu bisa tertekan dan sepeda motor roda depannya bisa ngunci secara mendadak dan motor bisa jungkel. Hal tersebut bisa terjadi salah satunya kalau kondisi jalanan lagi padat atau lagi macet-macetan. Itu sekeliling kita kan banyak sekali kendaraan ya. Itu ada potensi rem depan pada saat kita jalan itu bisa tersenggol pengendara lain dan roda depan bisa ngunci dan kita bisa jatuh. Jadi fungsi utamanya untuk safety, untuk keamanan, untuk melindungi diri kita dan juga orang lain dari kecelakaan. Oke, sekarang kita sudah tiba di bagian akhir video ini. Saya akan menunjukkan hasil akhir modifikasi modif hedon Yamaha MT25 saya ini. Pertama, ini adalah before-nya atau sebelumnya, waktu MT25 saya masih standar. Dan ini adalah after-nya atau sesudah motor saya dimodif hedon. Kurang lebih kayak gini penampilan Yamaha MT25 saya setelah dimodif hedon. Ya, ini pakai pelek depan belakang kepunyaan Yamaha R1. R1 itu Yamaha 1000cc 4 silinder. Udah double disc ini, kemudian tambah juga
posisi kaliper Brembo-nya depan belakang. Dari sudut ini bisa kita lihat penempatan handguard carbon parts, kemudian tabung minyak rem WR3. Lalu bisa kita lihat ukuran ban Michelin-nya. Ya, saya pakai ban depan ukuran 120, ban belakang 190, dikombinasikan dengan velg Yamaha R1, depan lebarnya 3,5 in dan belakang 6 inch. Ya, tampak depan ini adalah selebor atau fender custom dengan model Kawasaki ZX25R. Ya, ini spekbor dari bahan fiberglass yang dibalut dengan karbon lalu di finishing dengan resin. Ini sistem double disc di rem depan motor saya. Jadi selang rem dari kedua kaliper depan langsung dihubungkan ke master rem depan, ke Brembo RCS Corsa Cortanya. Jadi saya nggak memakai sistem T ya untuk double disc-nya, melainkan pakai nipple yang memang outputnya itu ada dua, lubangnya ada dua, memang dirancang untuk sistem double disc. Ya, dan ini adalah penampilan swing arm custom belakangnya. Swing arm ini terinspirasi model swing armnya Yamaha YZF-R1M. Ya, ini bukan swing arm aluminium ya, ini bukan swing arm Moge asli, tapi swing arm custom, tapi modelnya mengikuti model Moge Yamaha R1M. Cuma memang ada sedikit perbedaan. Swing arm ini bahannya dari besi, kemudian bagian kanan kirinya asimetris. Ya, dan demikianlah sharing saya mengenai modif hedon Yamaha MT25 part 4 final. Video ini saya share ke teman-teman sekalian sebatas untuk hiburan dan pengetahuan semata. Pengetahuan di bidang roda 2 sepeda motor, khususnya di bagian modifikasi sepeda motor. Jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritik atau saran, silahkan share di kolom komentar agar saya juga bisa ikut belajar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.